Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali dan gue Billy di Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, dan ini adalah episode pertama di bulan Mei ya. Betul. Dan ya seperti biasa kalau di awal bulan itu waktunya kita kasih rekomendasi tontonan buat kalian. Iya. Mungkin cuman kayaknya di bulan ini agak beda nih. Biasanya kan kita ngasihnya film sama series. Cuman kayaknya untuk bulan ini film semua nih yang kita kasih Karena Karena memang lagi banyak filmnya film lagi banyak nih. yang bagus-bagus. Dan karena kita nyebutnya biasanya cuma 4 ya. Ya karena itu tadi sih sebenarnya kan banyak tapi Ya kita kan yang ya terbatas nih kita cuma bisa nyebut 4. Ya udahlah kita rekomendasi 4 aja. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ngingetin lagi untuk jangan lupa ikutin terus konten-konten kita di sosial media kita, baik di TikTok, YouTube, Spotify, dan Instagram. Oke, dan bagi kalian yang pengen lihat rekomendasi dari kita ini juga sudah dikurasi juga nih sama tim ini Watchmen ID. Oh ya, kalian kalau tahu di sosmed tuh juga ada Ya. akun namanya, nanti mungkin kita kasih Kasih di sini di linknya atas ya. Watchmen ID. Itu salah satu komunitas film juga yang cukup kredibel juga sih, Ya, dan kita cukup sudah beberapa kali ya istilahnya bekerja sama atau kolaborasi, dan ya dari rekomendasi ini beberapa juga rekomendasi dari mereka tim Watchmen. Oke. Daripada basa-basi lagi, mending langsung kita mulai aja ya. Silahkan nikmati rekomendasi dari kita. Let's nerding it out. Oke, buat rekomendasi pertama ini sebenarnya filmnya udah kita bikin reviewnya malah ya. Dan sebenarnya udah tayang Udah soalnya tayang. di Indo lebih cepat. Iya, tayangnya tuh di akhir 30 April ya. Ya, buat mungkin kalian sudah tahu kali ya kita ngomong apa. Film yang kita rekomendasikan adalah Thunderbolts. Iya, Thunderbolts pakai tanda bintang. Iya, Thunderbolts dengan bintang. Jadi memang kita masukin Mei itu karena sebenarnya kalau jadwal tayang di luarnya tuh 1 Mei ya. 2 Mei apa 2 1 Mei Mei ya, gue lupa. makanya cuman di Indo lebih cepat. Dan ya sebenarnya untuk yang nonton ini sebenarnya lebih ke yang belum nonton kali ya. Jadi kita tidak akan bahas spoilernya di sini. Mungkin kalau yang mau lihat spoilernya bisa lihat review kita kali ya di TikTok. Karena kita sudah review juga. Dan ya karena kesempatan dapat screening lebih cepat jadi langsung bikin reviewnya. Betul. Oke, kita mungkin mulai bahas filmnya kali ya. Dari cast-nya dulu kali ya. Cast-nya sebenarnya ya harusnya udah pada tahu ya. Ada Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, Wyatt Russell sebagai US Agent, terus Hannah John Kamen sebagai Ghost, dan Louis Pullman sebagai Bob, dan David Harbour sebagai Red Guardian. Oh, satu lagi. Siapa? Taskmaster. Taskmaster itu cast-nya siapa namanya? Olga Kurylenko. Oke. Bahas ininya kali ya, plotnya dulu ya. Mungkin bahas ceritanya kali ya. Jadi coba lu yang bahas kali. Oke. Dari sinopsisnya adalah kan karakter-karakter ini nih, karakter-karakter yang tadi kita sebutin itu kan memang dikenalnya itu sebagai apa ya, mungkin gue bilangnya side karakter kali ya. Oke, betul. Maksudnya karakter pendukung ya. Dan di film kali ini mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan role yang lebih penting lah, lebih kayak karena mereka ini akan membentuk tim, walaupun apa ya bisa dibilang disengaja ataupun gak disengaja ya. Jadi kayak mereka akan membentuk tim untuk berusaha mengatasi sebuah masalah yang besar gitulah, yang betul. Istilahnya mungkin menyelamatkan dunia lah gitu iya, lah istilahnya. Betul. Jadi intinya itu ya. Jadi intinya adalah origin story untuk tim Thunderbolts itu sendiri gitu ya. Betul. Dan mungkin belum dibilang, dan perlu dibilang juga bahwa karakter-karakter ini karakter-karakter yang tadi kita sebutin itu adalah bukan karakter-karakter biasa, karena mereka semua ini punya masa lalunya yang gimana ya? Masa lalunya tuh agak dark ya? Pokoknya gak kayak superhero pada umumnya lah. Maksudnya gitu. Banyak catatan merahnya gitu ya. Dan mungkin beberapa orang tuh
kurang setuju kalau mereka dibilang hero. Mereka ya istilahnya Iya, memang kan dari poster filmnya kan dibilangnya gitu nggak sih, not superheroes gitu-gitu nggak sih? not super, Not heroes gitu ya? ya not give up ya Iya. gitu ya. Ya, karena memang itu sendiri, karena memang secara timnya sendiri Thunderbolt itu di based on komik ya. Memang dia tuh bukan tim superhero, lebih ke tim mungkin tim anti-hero kali ya. Kalau di DC-nya mungkin kayak Suicide Squad. Tapi Jadi kan kayak iya. ini Marvel version of the Tapi Suicide mungkin Squad. Bedanya adalah kan kalau Suicide Squad tuh benar-benar yang dibikinin timnya tuh benar-benar kriminal villain. Iya. Kalau ini tuh lebih bukan ke anti-hero gitu lebih ya. kayak mungkin assassin lah. Iya. Yang nggak baik, nggak buruk juga gitu loh. Betul. Kan sebenarnya kalau dilihat dari masing-masing anggota timnya tuh mereka bukan yang apa namanya baik yang jadi panutan superhero, tapi juga bukan yang ngelakuin bukan kriminal gitu ya mungkin ya. melakukan hal buruk, tapi ya mungkin sesekali atau ya bukan yang memang dasarnya mereka jahat gitu. Iya betul. Jadi memang bedanya mungkin di situ Iya, ya iya. dibandingkan dengan tim superhero atau tim supervillain yang lain gitu Iya, ya. iya. Oke, terus mungkin ini kali ya. Kan ini itu filmnya Thunderbolt itu adalah film masuk phase 5 ya. Penutup phase 5 ya. Iya. Penutup phase ya. Nah, dan uniknya ini sebenarnya kalau kalian ngikutin episode kita tuh cast dari film ini itu banyak yang akan yang masuk di Nanti Avengers Doomsday. Mungkin kalau yang nikmatin jadi agak ke spoiler gitu kali ya. Iya, Cuman berarti kan secara tidak langsung memang film ini tuh akan leading ke film Avengers berikutnya nih. Betul. Karena kan mungkin yang kalau nonton episode kita sebelumnya tuh kayak notice tuh kalau kita nyebutnya dari cast-castnya tuh kayak udah kebagi nih, misalkan ada tim Avengers, ada tim X-Men, tapi ada juga tim Thunderbolts nih. Ya, castnya kayak kok ada semua gitu tuh yang tadi Kan kita kayak jadi kayak wah jangan-jangan mereka team up nih atau apa iya, gitu. jangan nih yang Thunderbolts muncul juga nih di film Avengers Doomsday gitu ya. Betul. Jadi mungkin ya agak spoiler dikit, karakter Thunderbolts tuh udah pasti akan kalian lihat nanti di film Avengers selanjutnya. Nggak semua tapi ya, nggak semua. Ada yang tidak. Iya. Ya, jangan lupa ditonton aja lah. Kan sebenarnya kita tuh sebenarnya kan udah nonton, jadi sebenarnya gatel mau bahas spoiler, cuman ya udahlah mungkin spoiler. Ini kan untuk yang belum nonton kali ya, untuk rekomendasi makanya. Oh sama mungkin bahas ini sedikit kayak karena ini kan tadi yang mungkin perlu dibahas yang akan bikin film ini menarik. Kenapa? Karena itu tadi kan sudah dibahas. Ini akan membahas yang karakter sampingan ini, yang tadi sampingan ini berusaha jadi karakter, akan dibikinkan sebagaimana mereka jadi kayak memiliki peran yang lebih penting, dan mereka punya masa lalu yang nggak kurang baik lah. Nah, daya tarik dari film ini juga adalah film ini akan lebih memfokuskan tuh, akan ada lebih fokusnya ke ini membahas tuh kan mereka itu punya masalah yang gimana cara mereka overcome-nya. Jadi kayak ada isu-isu mental health-nya juga nggak sih? Oh iya betul. Dan maksudnya isu ini tuh pasti cukup menarik lah. Cukup menarik dan sebenarnya mungkin agak relate kali ya orang kayak. Jadi kayak perlu diperhatiin loh ternyata. Iya, karena kan mungkin kalau di dunia nyata tuh hidup orang tuh tidak semulus menjadi superhero pada umumnya gitu. Pasti kita punya sisi gelap, punya kegagalan hal yang kita sesalin gitu. Mungkin itu ya akan membuat yang nonton lebih relate dengan film ini. Betul. Gitu. Oke deh ya, nanti kalau gitu jangan ya, mumpung masih tayang nih ya, mumpung masih awal bulan segera ditonton deh filmnya. Dan sampai di bioskop terdekat, jangan lupa. Ya sekarang maksudnya ini baru muncul, jangan sampai pasti masih rame gitu, jadi jangan sampai ketinggalan gitu. Biar soalnya kadang obrolannya biar nyambung juga kan, dan biasanya langsung jadi bahan omongan. Cepet-cepet nonton tuh biar nggak kena spoiler. Karena males tuh kalau kena spoiler tuh. Iya betul. Oke, nanti kalau kalian udah nonton mungkin bisa tulis komentar kalian kali ya, baik di sini atau mungkin di video review kita. Oke. Next kita mau bahas apa nih? Next, ini film lagi nih ya, film juga yang kayaknya nggak kalah seru juga sih. Tidak kalah seru. Ini adalah film Mission Impossible: The Final Reckoning. Oke, mungkin ya digadang-gadang ini akan jadi film Mission Impossible terakhir kan? Betul. Ya walaupun
ke depannya kita tidak ada yang tahu. Ada yang tahu ya. Mungkin dibikinin ada spin off atau apa, tapi dibilang akan menjadi film Mission Impossible terakhir. Dan untuk jadwal tayangnya sendiri itu, ini jadwal internasionalnya adalah 23 Mei 2025, akhir bulan lah ya, menjelang akhir lah, minggu ketiga. Mungkin di Indonesia lebih cepat biasa, lebih cepat. Dan untuk kita seperti biasa kita bacain case-case-nya dulu ya. Ya yang jelas case-nya yang akan kembali ya jelas Tom Cruise ya. Terus Ethan Hunt, dan untuk timnya Tom Cruise nih kayaknya udah fix ini lagi gitu ya. Ya Simon Pegg, terus Ving Rhames, terus Hayley Atwell. Oke. Dan kalau kalian nonton trailernya sih, ini juga kayaknya jadi timnya nih sekarang. Si siapa? Mentis, Pom Clementif. Oke. Iya, kayaknya dia tadinya kan soalnya emang di film terakhirnya kayak dia kayak berutang budi lah iya, gitu. Jadi bagian dari timnya gitu. Oke, mungkin kalau kita lanjut bahas cerita filmnya kali ya. Sebenarnya sih kalau dari cerita filmnya ini jelas melanjutkan dari film yang sebelumnya ya. Karena kan film sebelumnya gantung tuh. Iya, yang film Mission Impossible Final Reckoning ya. Dead Reckoning Part 1. Ya, ini jadi harusnya Part 2-nya ini cuman beda judul ya. Ya, Final Reckoning. Ini mungkin cukup, ini sih yang film pertamanya kemarin, yang film sebelumnya itu salah satu film Mission Impossible favorit gua sih. Iya, bener sih. Karena beneran setegang itu. Karena apa ya? Nggak ketahuan musuhnya itu siapa. Cuma masa kalau nonton tuh kayak musuhnya tuh cuma satu gitu. Musuhnya tuh sebenarnya satu dan entitas. Musuhnya tuh AI. Iya, makanya. Betul, AI yang pinter banget gitu. Gokil. Dan yang bisa mengalahkan AI sebenarnya hanya Ethan Hunt ya. Aduh, kalau bahas-bahas AI ini banyak lucunya nih sekarang nih. Oke, mungkin ya sebenarnya kalau bahas cerita sih kita belum tahu banyak juga ya. Intinya tuh kita cuma tahu musuh utamanya tuh si AI-nya itu tadi, bilangnya apa namanya? The Entity ya? Iya, The Entity. Mungkin bahas sedikit ini kali kan, kalau lu nonton film terakhirnya istilahnya mereka tuh istilahnya ada sebuah teknologi, istilahnya senjata yang mematikan lah, yang udah canggih banget, tapi kalau nggak salah terkubur di kapal selam, dan kapal selamnya ini nggak tahu di mana, cuma tahu di Samudra Atlantik. Iya, betul. Yang bisa buka cuma pakai kuncinya itu ada 2. Iya. Ini udah dapat 1. Yang gue tahu sih kayaknya ini ya, pokoknya yang di terakhir film itu mereka udah punya 1. Nah, di selanjutnya tuh nyari 1 lagi dan nyari posisi senjatanya ini di mana? Iya, betul. Biar nggak jatuh di tangan yang salah. Iya, mungkin yang kita ketahuin sejauh itu hanya itu sih ya. Mungkin lanjut ini kali ya, kita bahas, nggak bisa nih kalau Mission Impossible kita tidak bahas sang aktor yaitu Tom Cruise. Yang benar-benar gimana ya? Benar-benar kalau dibilang ya ini satu orang ini benar-benar yang mengangkat franchise ini tuh. Iya, betul. Iya, benar-benar kayak alasan hampir semua orang mungkin alasan nonton Mission Impossible itu karena pengen lihat Tom Cruise dan dengan aksinya gitu. Aksinya mau ngapain lagi sih? Iya, betul. Gue sih pribadi itu ya. Kayak ini orang mau ngapain lagi nih? Udah aneh-aneh semua dikerjain, mau bikin apa lagi? Dan kocaknya itu tuh sebenarnya ini loh. Dia itu produsernya loh. Dia tuh maksudnya dia tuh keluar duit buat dia susah-susah gitu loh kayak. Enggak, soalnya kalau gue ngeliatnya si Tom Cruise tuh emang kayak pengen gimana ya? Ini tuh hal yang dia suka gitu loh. Iya, kayak push to the limit tuh emang dia banget gitu loh. Banget. Maksudnya makanya kan kayak ngeliatnya secara aktor tuh dia beneran. Gue tuh jujur mungkin kalau gue ini ya kayak rata-rata tuh kalau gue pingin nonton film tuh yang pingin gue lihat karakternya. Cuman Tom Cruise doang tuh yang gue pingin lihat aktornya. Karena gue pengen lihat dia ngapain. Iya, maksudnya mungkin kalau favorite aktor gue mungkin dia kali. Dan favorite actor in Hollywood mungkin gue Tom Cruise kali, karena dia itu yang gue tuh kalau nonton dia tuh pingin nonton dianya, gue kurang, maksudnya gak begitu pingin lihat karakternya. Dan ini sih mungkin bisa dibilang juga Tom Cruise ini gue bisa bilang adalah best action maksudnya aktor aksi, aktor laga itu. Mungkin tadinya gue mikir siapa, enggak, Tom Cruise. Iya. Karena emang nggak ada yang kayak dia, nggak ada yang bisa kayak dia. Betul. Mungkin sedikit bahas soal ini kali ya. Kan Mission Impossible dan Tom Cruise istilahnya terkenal dengan aksinya yang gokil-gokil lah. Mungkin sedikit bahas aksi favoritnya dia nih. Versi kita masing-masing. Tapi yang di film Mission Impossible aja ya. Iya. Gue dulu nih. Oke, gue dulu dah.
Iya. Action, maksudnya adegan aksinya Adegan aksi ya. ya, nggak harus kan adegan aksi macam-macam, lari, berantem, apa bawa naik motor gitu-gitu kan semua adegan aksi. Adegan aksinya ya, anjir banyak banget lagi. Adegan aksinya itu adalah Takut ini sih. diambil deh. Ah, Gue dulu nih. lu dulu deh, gue bingung. Gue itu ini di yang Mission Impossible 4 yang Ghost Protocol yang dia manjat Burj Khalifa. Itu gokil banget sih. Yang beneran kan? Iya, maksudnya kayak wow, itu beneran loh. Dan kalau penggambaran di film itu dia beneran manjatnya itu cuma pakai sarung tangan, lengket doang kayak Terus satu rusak. wah ini gimana caranya gitu, kayak gokil banget sih. Terus memang secara ikoniknya dapat banget, memanjat gedung tertinggi di dunia tuh kayak ikoniknya dapat, makanya terngiang-ngiang aja sih gua. Terus kalau lu Oke. apa? Kalau gue ini sih apa? Ini yang dia ini di film gue lupa, kayaknya di yang ke setelah Ghost Protocol tuh apa ya? Lupa gue. Rock Nation. Rock Nation yang dia gelantungan di pesawat lagi terbang. Oh, yang openingnya ya? Iya. Iya. Awalnya kan gue kira CGI nih, enggak anjir. Tapi kayaknya nanti yang di film besok ada juga tuh. Iya, Iya, ya. makanya. Maksudnya enggak, kalau yang itu tuh gue lebih karena ini pesawat kayak Beneran pesawat ya? carrier gede, pesawat gede tuh C-17 ya? ya C-17 tuh maksudnya kan kayak yang kargo gitu bawa gede. Iya. Maksudnya terbang mungkin iya nggak yang kayak fighter cepat gitu, tapi anjir gue Gokil. ya itu tadi maksudnya gue kira CJ nih enggak anjir. Ya emang mungkin kalau nggak salah ada pengaman ngikatnya atau apa, tapi tetap aja anjir. Iya, bener sih. Maksudnya dia cuma pegangan pakai tangan, aneh terlalu gokil dia tuh memang. Iya. Oke. Dan pastinya film terakhirnya ini bakal ditunggu-tunggu banget lah. Tapi kalau lu sendiri film Mission Impossible favorit lu yang mana? Kalau gue ini sih yang 3. Aduh gue juga. Karena di 3 tuh pertama kali diliatin si Ethan Hunt tuh punya sesuatu, dia takut sesuatu iya, gitu. beneran. Terus tegangnya tuh beneran, ya Allah, karena kan ada ceritanya love interestnya kayak, waduh nih jangan-jangan mati nih gitu-gitu, gue takut gitu sih. Dan Kayak kan tegang ada sampai akhir ada banget scene gitu. ditembak ternyata bukan. Iya. Itu gue kayak anjir Iya, kayak tegang terus gitu. Dan makanya kan karena itu bener-bener selanjutnya tuh si Ethan Hunt-nya kayak oke dah, emang gue nggak bisa punya orang yang dekat sama gue nih pasti kena bahaya. Akhirnya ya udahlah, kita sendiri-sendiri aja. Dan kan akhirnya di 4 sama 5 tuh sempat ada tuh. Iya. Walaupun ujungnya ya sedih sih, kayak udah nggak sama dia lagi, tapi kayak ya ini yang terbaik buat lo gitu. Betul. Gokil, keren. Oke, untuk film selanjutnya yang bakal kita bahas ini juga ya pastinya nggak kalah seru ya. Adalah ini apa namanya? Kita sudah sempat ini juga mungkin pernah kita mention juga beberapa kali di episode sebelumnya, adalah ini Karate Kid Legend. Oh betul. Itu film lanjutan, maksudnya Film lanjutan dari universe Karate Kid ya. Dan kan kita terakhir itu yaitu tadi Cobra Kai baru habisnya tuh awal tahun 2025. Februari. Iya Februari. Dan ternyata nggak terlalu lama langsung kita dikasih konten Baru dari universe Karate Kid lagi. tuh film ini gitu. Tapi bedanya adalah ini apa? Di film Karate Kid ini akan ada protagonis baru nih. Kita mending bacain case-nya dulu kali. Oke. Ya. Case-nya itu ada, yang pertama itu ada Ralph Macchio sebagai Daniel LaRusso. Nah, ini uniknya nih ada Jackie Chan sebagai Mr. Han. Dan ya ini yang akan yang sudah mengkonfirmasi bahwa ya universe-nya Karate Kid-nya yang tahun 2010 tuh, yang Jaden Smith dan itu Ya. tuh ya ternyata satu universe. Satu universe. Ternyata satu aliran. Betul. Terus untuk cast lainnya itu ada Ming Na Wen juga. Oke. Dan untuk karakter si Karate Kid-nya itu sendiri Ini adalah- diperankan oleh aktor namanya Ben Wang. Dia debutan baru kan kalau nggak salah. Kayaknya nama karakternya gue lupa deh, siapa ya? Belum disebutin ya, gue juga lupa Enggak, sih. lupa. Kayaknya disebutin Pokoknya nama aktornya Ben Wang. Dan untuk jadwal tayangnya ini ada di 30 Mei 2025, akhir bulan sebenarnya. Nggak tahu di Indonesia lebih cepat apa enggak. Iya. Oke. Bahas mungkin premisnya Premis kali sendiri. ya. Sebenarnya kayaknya kalau premis Karate Kid itu Mengulang gak sih? Iya. Kayak ada seorang anak yang tadinya tidak bisa. tidak bisa istilahnya ya, tapi mungkin kalau lihat dari trailer ini dia tuh dasarnya ada, tapi ya seperti biasa ketemu seseorang dia di lingkungan baru,
ada orang yang istilahnya ngebully dia, Betul. dia belajar bela diri dan akhirnya ikut kompetisi. ikut kompetisi dan ya mungkin menang nggak tahu kali Iya, ya. menangnya mungkin kita belum bisa mengkonfirmasi itu Iya. ya. Cuman kalau melihat sebelum-sebelumnya sih selalu menang ya. Iya. Dan uniknya adalah ini tadi sih. Ternyata ya akan ada 2 guru nih yang kan biasanya satu guru satu studennya satu. Ini tuh gurunya itu 2 dan dari aliran yang berbeda ternyata. Betul. Dan mungkin ini kali ya. Dia itu kalau yang kalian penasaran itu filmnya nanti akan berlatar di New York. Betul. Kan kalau misalkan yang Karate Kid yang 1984 itu dia latarnya itu di Old Valley, itu kayaknya di West Coast lah ya. Los Angeles bukan ya? Gue juga nggak tahu sih. Iya. Nggak Terus dikasih kan tahu kalau sih. film yang Karate Kid 2010 kan di Cina. Nah ini akan berlatar Kan di New York. Cobra Kai juga di itu kan sama Di ya. Old Valley kalau Old Valley iya. juga kan. Dan ya untuk berarti dia ini adalah karakter Karate Kid yang keberapa nih? Kan Karate Kid misalnya nama karakternya yang ke Daniel Russo. si Hilary Swank diikut nggak? Iya, Hilary Swank, terus Jaden Smith. Oh, keempat berarti. Keempat. Meskipun ada teorinya bilang ini sih yang di Cobra Kai Miguel tuh Karate Kid juga dibilangnya. Tapi Iya kan sih. tapi kan beda perguruan ya. Dia ini kan Cobra Kai nih. Iya, dia sendiri. Cobra Kai ya dia beda sendiri nih. Dan mungkin uniknya tuh karena ini kan sebenarnya jarak sama series Cobra Kai yang terakhir tuh nggak beda-beda jauh. Nah, latarnya di filmnya ini sendiri kalau lihat trailernya kayaknya udah lumayan lama ya. Iya, cuman mungkin ini kali ya dia berlatarnya mungkin melanjutkan cerita dari Cobra Kai. Kan ceritanya kan kalau di Cobra Kai kan terakhirnya itu Daniel LaRusso kan ya udah tetap ngajar sebagai guru kan di Miyagi-Do. Ya. Dan ini terus nanti diceritain itu dia tuh disamperin sama si Mr. Han untuk ke New York buat ngajarin gitu. Dan kan. uniknya ternyata kayak ternyata Mr. Han tahu Mr. Miyagi loh. Betul. Itu unik banget sih kayak. Iya, itu adalah unsur cerita yang menarik sih. Jadi ceritanya itu Miyagi karate itu tuh ada 2 unsur ternyata. Jadi kayak ada unsur kungfunya dan ada unsur karatenya. Karate. Iya, jadi kayak diceritain tuh Mr. Miyagi-nya dulu itu tuh menemukan ilmu bela diri karate. Miyagi karate itu adalah dengan menggabungkan kungfu dan karate gitu. Maksudnya Miyagi-Do karatenya gitu. Iya, itu fun fact yang kita keren nih ternyata, makanya bisa menyambungkan ke Mr. Han. Dan karena kan kita dulu pas nonton yang 2010 bingung, ini Karate Kid tapi kok Karate Kid tapi kok kungfu ya, betul, kayak ternyata bisa digabungkan ceritanya. Tapi kalau secara sejarah bela dirinya ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya nyambung nggak sih. Soalnya kan yang mungkin yang gue tahu adalah kungfu itu salah satu bela diri yang udah lama banget lah. Tapi gue nggak tahu tuh perkembangannya gimana tuh, gue nggak tahu juga sih. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin kalau ngelihat dari kan emang kalau orang Cina tuh udah dari dulu tuh udah ada nggak sih secara peradaban. Ya. Mungkin jadi teori gue adalah pasti duluan kungfu nggak sih dibandingkan karate. Dan sebenarnya banyak yang kita belum bisa bahas soalnya kan memang kita istilahnya jadi cuma teori-teori doang. Ini soalnya mungkin gue awalnya mikir kayak si Mr. Han ini dulu gurunya Mr. Miyagi atau apa gitu. Mungkin. Kayak jadinya kenal gitu. Iya. Oke, lanjut lagi. Mungkin ini kali ya, karena ini film di universe yang sama. Lu berharap di film Karate Kid Legends ini bakal ada, lu ngarepnya cameo-nya kira-kira siapa? Kayak lu pingin lihat karakter siapa nih kira-kira di film ini? Cameo ya? Oke, mungkin kalau cameo ini kali ya, Johnny Lawrence kali, gue nggak tahu sih. Iya, karena pasti lucu sih kalau ada dia. Kalau Johnny Lawrence tuh soalnya sekarang tuh udah gini banget lah sama si Daniel Russo. Udah kayak mereka tuh udah saling melengkapi lah sekarang gue betul. ngeliatnya. Kayak Danielnya tuh belajar banyak juga dari si Johnny-nya apalagi. Betul. Kalau lu Johnny Lawrence Ya. ya. Karena kan emang juga terakhir dilihat dia ya emang lanjut jadi sensei gitu ya. Kalau gua sebenarnya ada sih tapi kalau gua ini sih mungkin tidak muluk-muluk, gua pengen lihat Dre. Jaden Smith. Jaden Smith, iya balik lagi. Maksudnya kan karena cameo aja iya, gitu.
ketemu Mr. Hanen lah atau apalah kayak ya karena kan dia karate kid juga technically gitu loh kan, dan biar reference ke film Karate Kid tahun 2010 tuh jangan cuma misalnya doang. Dan ini mungkin kan soalnya si Dre-nya ini technical American juga kan. Makanya siapa tahu kita kayak ya logis-logis aja kalau ada dia gitu. Betul. Kayak pas aja gitu lah. Karena memang filmnya tentang Karate Kid juga gitu. Jadi kayaknya pasti kalau dia muncul gitu kali ya. Oke, nanti kalau udah tayang tadi 20 berapa tuh? 30 ya. 30 Mei. 30 Mei. Mungkin lebih cepat kali ya. Jangan lupa ditonton dan kasih komentar kalian soal film Karate Kid Legends ini, oke? Oke. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi terakhir ya. Oke, rekomendasi terakhir seperti biasa. Walaupun ini bukan ya, karena ini sekarang kita film semua, tapi tetap film lokal, film Indonesia. Yang mau kita bahas ini ada yang cukup menarik adalah ini, film Sayap Sayap Patah 2. Betul. Ini adalah sequel dari film yang pertama. Sayap Sayap Patah pertama. Tahun berapa itu ya? 2000. Pas pandemi ya nggak sih? 19 atau 20 gitu. Iya, 19 deh. Ya lupa gue juga. Tapi case-nya beda nih. Ada yang beda, ada yang sama. Tapi untuk case utamanya itu kan kalau film sebelumnya kan Ariel Tatum sama Nicholas Saputra kan. Nicholas Saputra dulu dong ngomongnya. Iya, maaf salah. Nicholas Saputra, Ariel Tatum. Kalau sekarang ini karena itu untuk pemeran utamanya itu Arya Saloka. Nah, yang sama yang beda itu. Tapi untuk pemeran yang lainnya tuh kayaknya ada yang sama juga. Kayak Iwake tuh muncul lagi nih. Kan dia antagonis tuh. Ya. Sama ini Nugi. Ya, Nuginya nongol lagi. Terus ada case barunya itu ini Biowan sama Meriam Belina. Iya. Dan mungkin kan kalau di film pertamanya itu lebih menceritakan hubungan antara suami istri yang mau punya anak baru. Mungkin bentar, gue potong dulu. Ini akan tayangnya tuh ya. di awal bulan ya, 8 Mei. Kayaknya mungkin by the time ini filmnya tayang udah tayang harus filmnya. Video ini tayang, videonya udah tayang gitu ya. Filmnya iya, by the time video ini tayang, filmnya udah tayang. Oke. Balik lagi tadi ke bahas filmnya. Kan kalau di film pertamanya itu lebih membahas hubungan antara suami istri yang mempunyai anak baru nih. Betul. Ceritanya anaknya udah di kandungan. Kalau kayak menceritakan gimana sih rasanya pasangan suami istri yang si suaminya ini polisi bisa kayak resikonya tinggi gitu. Iya, pergi-pergi terus bisa aja nggak balik gitu ya. Nah, kalau yang di film ini dari lihat trailernya lah ya, hubungan yang lebih dibahas itu adalah hubungan antara anak dan ayah. Betul. Jadi itu ceritanya karakter si Arya Saloka itu tuh diceritain dia itu sebagai single parent ya. Single parent polisi dan dia punya anaknya cewek lagi. Aduh, bapak sama anak cewek tuh deket banget tuh pasti. Iya, dan pasti kan kedekatan emosional tinggi dan ternyata bapaknya tuh polisi yang resiko pekerjaannya tuh tinggi gitu ya. Makanya mungkin yang bikin uniknya film ini itu juga sih karena dia itu juga mengungkap sisi humanis dari polisi ya, karena kayak kita suka lupa sama polisi kalau polisi itu sebenarnya kayak kita juga, kayak warga biasa manusia, dia punya keluarga, dia punya orang yang harus diurus. Tapi dia harus rela meninggalkan itu demi menjalankan tugasnya sebagai polisi. Dan itu tadi gitu sih, maksudnya itu tadi resikonya pun besar loh jadi polisi. Betul. Kayak meskipun kadang-kadang kita suka kesel ya sama polisi, tapi kita tuh suka lupa polisi itu ya kayak kita juga gitu. Manusia juga gitu lah ya. Ya makanya kenapa film pertamanya menarik sih menurut gua karena itu juga mengungkap sisi humanis dari polisi itu sih. Dan ya mungkin dari film pertama itu yang sangat dramatis tuh ini yang pas di film pertama itu yang pas adegan mau si Nicholas Saputra kayak mau mati kan, dia kayak pas mau dieksekusi gitu lah kan, dia kayak ada flashbacknya itu cukup emosional sih ya. Spoiler ya, kan film pertamanya udah lama. Cuma mungkin yang cukup unik juga ini kali ya, film ini juga kayaknya bakalan mengeksplor itu karena kan kayaknya antagonisnya sama nih si Iwake nih. Kalau kalian nonton trailernya itu akan lebih menceritakan tuh sosok si Biowan itu kayaknya akan diceritakan sebagai anaknya ya. Mungkin POV punya bapak kriminal tuh juga dijelaskan gitu ya. Bagus tuh berarti ya. Ya paling nanti kalau udah tayang ya jangan lupa lah ditonton. Dan sebenarnya secara performa film pertamanya cukup bagus juga cukup bagus kok. Tembus 1 juta kok seingat gue. Iya. Iya gitu. Dan
ya kita sangat yakin juga sih film yang ini juga film sequelnya ini Tidak kalah drama. tidak kalah serunya Dramatis gitu. Dramatis. Dan emosional iya. gitu ya. Jangan lupa kalian tonton ketika udah tayang. Ini awal bulan nih. Ya sebenarnya kalau film Indo tuh ketika lagi tayang tuh harus cepet-cepet ditonton, ya nggak sih? Ya, karena banyak yang Karena ini kan. banyak. Karena itu sangat ngaruh performa di beberapa hari pertama itu sangat ngaruh ke Lama tayangnya di lama bioskop, tayangnya, iya. betul. Oke. Jadi ya harus support terus film-film lokal dan jangan lupa ditonton ya film ini. Oke deh, sekalian kan kita sudah bahas tadi berarti udah 4 film ya. Betul, 4 film. Seperti biasa, rekomendasinya tadi sudah kita sebutkan dan jangan lupa ditonton tuh dan kasih pendapat kalian soal film-film yang tersebut. kita rekomendasikan. Dan kalau kalian punya wishlist ingin bang bahas ini, bang bahas film ini, bahas tentang series ini, bisa tulis di kolom komentar deh pokoknya. Betul. Oke deh, mungkin ya sekian episode kali ini, episode 22 kali ya, episode 22. Ya gue udah nggak, Lu nggak ngitungin sih ya? Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Vali. Gue Billy. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.